Nah, kita tentunya belum, epidemiologi ini akan dipelajari dari semester 1 sekarang ini ya sampai semester akhir. Ada banyak sekali yang akan kita pelajari di dalamnya. Yang akan saya jelaskan sekarang ini hanyalah pengantarnya. Bagaimana epidemiologi ini menjadi bagian atau induk dari ilmu kesehatan masyarakat itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya kita juga harus mengetahui batasan dan definisi atau bingkai dari epidemiologi ini. Kalau ada yang ingin bertanya, nanti selesai saya jelaskan baru kita bertanya ya, atau tuliskan di kolom chat. Oke. Apa yang akan kita pelajari di pokok bahasan epidemiologi ini? Epidemiologi itu mata kuliah sendiri sebenarnya, tapi untuk memperkenalkan kepada semester 1 bahwa kita itu punya satu kajian dalam kesehatan masyarakat yang namanya epidemiologi, ya tentunya yang akan diberikan kepada kalian untuk hari ini yaitu definisinya apa, kemudian jenisnya bagaimana, peran apa yang menjadi fungsi dari epidemiologi ini, kemudian manfaatnya bagi kita saat ini apa, terutama untuk derajat kesehatan masyarakat itu seperti apa, tujuan kita mempelajarinya itu seperti apa, dan strategi apa yang digunakan untuk menjalankan epidemiologi ini di dunia kesehatan dan di masyarakat pada umumnya. Oke, kita kembali ke definisinya, asal katanya. Epidemiologi itu asal katanya hampir sama dengan demografi. Demosgrafos. Kalau demosgrafos itu demografi, gambaran tentang penduduk. Grafi itu penduduk. Kalau epidemiologia itu epi artinya upon. Jadi pada. Kalau bahasa Indonesianya pada atau tentang. Nah, sedangkan demos ya ada di demokrasi, ada di demografi, itu artinya orang yang tinggal di dalam satu tempat atau satu wilayah. Nah, seringkali kita sebut dengan penduduk atau masyarakat dalam bahasa Indonesia atau citizen dalam bahasa Inggris. Kemudian logia ya kita tahu bersama bahwa logia itu artinya ilmu. Jadi epidemiologi ini ilmu yang mempelajari tentang penduduk yang ada di dalam suatu wilayah. Apanya akan kita pelajari di situ? Nah, ada beberapa ahli yang membuat definisi sendiri mengenai apa ini epidemiologi. Tahun 1927, Frost, seorang epidemiolog, dia mengatakan bahwa epidemiologi itu merupakan suatu pengetahuan tentang fenomena massal suatu penyakit infeksi atau sebagai riwayat alamiah dari penyakit menular. Nah, Frost ini bilang bahwa epidemiologi itu pengetahuan tentang fenomena massal, bahwa fenomena massal seperti saat ini ya terjadi penularan COVID-19. Jadi fenomena massal mengenai penyakit infeksi ini, nah dia sebut sebagai epidemiologi. Nah, itu awalnya. Jadi memang pada waktu itu epidemiologi dilekatkan hanya dengan penyakit menular saja. Nah, belum dilekatkan kepada penyakit tidak menular. Nah, kemudian tahun 34 Greenwood itu dia sudah menambah definisi dari epidemiologi itu dengan sudah mempelajari tentang berbagai macam penyakit. Nah, jadi bukan hanya penyakit menular saja. Di sini dia sampaikan bahwa epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang penyakit dan segala macam kejadian penyakit mengenai kelompok penduduk. Jadi bukan hanya penyakit saja, masalah kesehatan juga sudah masuk dalam definisi menurut Greenwood ini. Nah, kemudian berkembang lagi, bukan hanya sampai di situ. Tahun 70, McMahon bilang
bahwa dia membuat definisi ulang tentang epidemiologi karena perkembangan mengenai penelitian berbagai penyakit itu semakin banyak. Jadi dia mengembangkan definisi, redefine. Jadi mendefinisikan kembali epidemiologi sebagai satu studi tentang distribusi dan determinan dari penyakit yang muncul atau yang secara frekuensi dia muncul terus di dalam manusia. Nah, definisi ini yang kita pakai sampai sekarang, bahwa epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, yaitu munculnya penyakit, saya jelaskan sebentar, munculnya kapan, kemudian distribusi, kapan dia akan tersebar, dan kemudian hal-hal apa yang menyebabkan atau determinan. 4 tahun kemudian, Friedman dia menulis buku, dia juga membatasi epidemiologi itu sebagai studi dari penyakit yang terjadi di dalam populasi. Jadi segala macam penyakit yang ada di dalam populasi itu dia dikategorikan sebagai epidemiologi. Dan kemudian ada tahun 88, Last, dia juga seorang epidemiolog, dia mendefinisikan epidemiologi sebagai ilmu tentang distribusi dan determinan. Tadi saya sudah jelaskan determinan distribusi itu masalah kesehatan. Jadi bukan hanya pada penyakit saja, tapi sudah pada masalah kesehatan pada umumnya. Dan bagaimana aplikasinya di dalam masyarakat, serta bagaimana dari epidemiologi ini dia akan kita ambil cara atau metode untuk menyelesaikan masalah kesehatan ini. Nah, ini beberapa ahli yang membuat definisi atau membatasi epidemiologi ini menjadi suatu ilmu. Jadi dia mengkompak semua yang dilakukan di epidemiologi, dia membuat di dalam satu frame, yaitu pengertian-pengertian yang ini. Nah, sedangkan di kamus epidemiologi sendiri, kalau jaringan kurang masuk, masuk keluar ya tanyakan kepada jaringan, jangan tanyakan ke saya. Kemudian kamus epidemiologi ini mengartikan epidemiologi itu sebagai studi tentang terjadinya ya saya sudah sampaikan tadi, frekuensi, dan kemudian distribusi keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi tertentu, termasuk studi tentang determinan, faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut, dan penerapan pengetahuan untuk mengendalikan masalah kesehatan tersebut. Jadi kalau keadaan sekarang ini cukup menggambarkan apa yang dikatakan oleh kamus epidemiologi, bahwa kita mempelajari tentang terjadinya penyakit. Kalau sekarang kita mempelajari tentang terjadinya penyakit COVID-19. Kemudian bagaimana dia tersebar. Nah, hal-hal apa yang membuat dia kemudian tersebar, faktor apa saja yang mempengaruhi sampai penyakit ini tersebar. Dan dari ketiga data ini kita akan pakai untuk mengendalikan atau menurunkan angka penularan dari COVID-19. Jadi ini sangat jelas kalau dikaitkan dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Nah, ini kalau secara umum ya, secara umum yang diketahui oleh orang lain, supaya gampang diingat, pokoknya epidemiologi itu ilmu yang menimpa penduduk. Ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang menimpa atau segala sesuatu yang kena terhadap suatu penduduk. Bencana masuk tidak? Iya, bencana masuk kajian epidemiologi. Ada nanti kalian akan mempelajari epidemiologi bencana. Jadi bagaimana bencana itu mempengaruhi terjadinya satu penyakit dan bagaimana melakukan pencegahan terhadap penyakit yang akan terjadi di daerah bencana. Nah, kemudian lalu lintas masuk tidak? Kecelakaan lalu lintas dulu tidak masuk, tapi sekarang karena itu menimpa penduduk di wilayah tertentu, kecelakaan tersebut masuk menjadi bagian dari epidemiologi. Nah, jadi saya sudah sampaikan untuk menyimpulkan semua yang disampaikan di atas bahwa epidemiologi itu ilmu tentang distribusi, penyebaran, frekuensi, waktu terjadinya kapan, dan determinan faktor penentunya apa. Nah, dari masalah kesehatan.
Untuk apa? Untuk perencanaan dan penanggulangan masalah kesehatan. Jadi ingat ya, karena ini akan diulang-ulang sampai akhir, jadi sebaiknya kalau kalian sudah menguasainya dari sekarang tentang pengertian ini, ke depannya tinggal mengulangi, mengingatkan saja. Lambat sekali. Oke, di dalam epidemiologi itu dikenal yang paling terkenal ya, itu namanya trias epidemiologi, triad of epidemiology. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi epidemiologi atau terjadinya penyakit di dalam satu masyarakat. Yang pertama agent. Agent itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya sakit. Siapa yang kirim absen? Saya tidak. Mungkin. Dokter Lucy suruh minta absen. Ya, ketua kelas silakan dibagikan secara berkala karena banyak yang keluar masuk, dia tidak bisa masuk ke chat. Nggak bisa baca chat yang sebelumnya. Oke, jadi ada trias epidemiologi ini secara keseluruhan bahwa penyebab dari terjadinya satu penyakit itu diakibatkan oleh interaksi antara ketiga ini. Jadi agent, environment, dan host. Jadi kalau agent itu bibit penyakit, pokoknya hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu tempat di mana bibit penyakit itu bisa kemudian berkembang biak atau bisa berinteraksi dengan host. Nah, host itu sendiri adalah orang-orang atau apa saja yang bisa dihinggapi oleh agen penyakit ini sehingga satu penyakit bisa untuk terjadi. Pokoknya trias epidemiologi ini dia perlu untuk menjadi seimbang supaya penyakit itu tidak terjadi. Bagaimana supaya dia bisa seimbang? Itu bisa kita dapatkan dengan mempelajari epidemiologi. Tentunya tidak dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajarinya dalam dasar epidemiologi, kemudian epidemiologi penyakit menular, epidemiologi penyakit tidak menular, dan epidemiologi yang lain yang akan saya jelaskan kecil-kecil sebentar. Nah, ini jenis-jenis epidemiologi. Jadi epidemiologi itu secara jenis terbagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu epidemiologi deskriptif. Nah, deskriptif ini artinya mendeskrip, menggambarkan. Jadi epidemiologi ini hanya memberikan gambaran mengenai siapa yang terkena penyakit, tentu orang ya, siapa yang terkena penyakit, kemudian di mana penyakit itu sedang berlaku, dan kapan. Nah, kapan penyakit ini dimulai? Nah, saat ini penyakit itu sudah sampai tahap mana? Jadi itu adalah epidemiologi deskriptif. Dan indikator yang digunakan untuk epidemiologi deskriptif ini adalah man, place, time. Orang, tempat, waktu. Jadi orang, tempat, waktu itu untuk menjawab who, where, dan when. Jadi kalau kita berhadapan dengan penyakit, kita harus tahu siapa yang kena, di mana tempatnya, kapan dia mulai. Itu paling gampang kita dapatkan sekarang ini di laporan penyakit COVID-19, perkembangan penyakit. Orangnya siapa yang kena, tempatnya di mana, waktunya kapan. Itu indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan mengenai epidemiologi. Itu semua dikenal dengan epidemiologi deskriptif. Nah, sedangkan kalau kita mulai mau mencari lebih dalam lagi antara hubungan antara benarkah tempat ini berhubungan dengan orang, apakah orang berhubungan dengan waktu di dalam satu wilayah, kita harus masuk dalam epidemiologi analitik. Nah, yang paling gampang
untuk membedakan antara epidemiologi analitik dan deskriptif. Analitik berarti kita sudah masuk lebih dalam, ya. Analis, kita menganalisa lebih dalam lagi mengenai kejadian suatu penyakit di tempat. Kita harus melakukan percobaan, memberikan perlakuan, melakukan uji coba. Nah, itu berarti kita sudah melakukan epidemiologi analitik. Nah, bisa juga tanpa percobaan. Nah, untuk melihat bagaimana pengaruh determinan ini terhadap kejadian COVID. Misalnya bagaimana pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai tindakan pencegahan COVID-19. Nah, itu harus dilakukan epidemiologi analitik. Harus dilakukan penelitian untuk mengetahui bahwa ternyata yang menyebabkan ini epidemiologi banyak menular di tempat ini ya karena apa? Karena mereka suka bersosialisasi antara satu orang dengan orang yang lain. Mereka selalu berkumpul, mereka selalu makan bersama. Nah, itu bisa kita dapatkan hanya dengan melakukan analitik epidemiologi. Ini peran epidemiologi. Apa sih peran epidemiologi? Yang pertama, investigasi etiologi. Jadi, kita melakukan investigate. Nah, di epidemiologi itu ada investigasi wabah, ada investigasi keracunan. Jadi kita berusaha untuk mengetahui riwayat alamiah penyakit atau etiologi. Apa yang menyebabkan penyakit ini? Kemudian bagaimana perlangsungannya dari dia terkena, kemudian dia berkembang biak di dalam tubuh kalau penyakit menular, bagaimana agennya berkembang biak, kemudian bagaimana hari keberapa dia bisa menyebabkan sakit, itu semua akan kita dapat di mata pelajaran epidemiologi selanjutnya ya. Kemudian, apakah luarannya dia bisa sembuh sendiri, atau dia sembuh dengan bantuan obat-obatan, atau dia cacat, atau dia mati. Nah, itu riwayat alamiah penyakit. Nah, kita melakukan investigasi dengan epidemiologi ini. Apa sebenarnya yang menyebabkan? Sehingga kita bisa tahu, kalau kita tahu riwayatnya, gimana kita bisa mencegah supaya dia tidak sakit lebih parah, di mana kita bisa mencegah supaya dia tidak mati. Nah, ini pentingnya kita melakukan investigasi. Dan untuk melakukan investigasi ini, kita harus dibekali dengan ilmu investigasi, bagaimana melakukan penyelidikan. Nah, kalau di luar sana, orang yang melakukan investigasi penyakit itu disebut inspektur. Jadi di negara lain ya ada namanya inspektur kesehatan. Mereka dari dinas kesehatan yang punya badge inspektur seperti detektif untuk melakukan deteksi bagaimana penyakit ini mulai tersebar. Jadi peran epidemiologi itu melakukan investigasi etiologi. Bagaimana penyakit itu dimulai sampai akhirnya seperti apa. Itu perjalanan alamiah penyakit. Identifikasi faktor risiko. Identifikasi faktor risiko ini kita mencari tahu, jadi epidemiologi ini mencari tahu hal-hal apa yang menjadi penyebab sebenarnya dari penyakit ini. Apakah benar dia hanya disebabkan oleh virus? Apakah dia hanya disebabkan oleh bakteri? Apakah dia disebabkan oleh kebiasaan buruk? Apakah dia disebabkan oleh tidak adanya pelayanan kesehatan? Nah, jadi di sini, di dalam ilmu epidemiologi ini, kita akan menentukan hal-hal apa yang bisa menyebabkan, bisa memperparah, atau bahkan bisa kita tekan supaya penyakit ini bisa kita selesaikan. Nah, kemudian kita juga dalam epidemiologi ini perannya untuk mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi itu identify. Jadi menemukan persamaan ya, mengidentikan. Kalau identifikasi sindrom itu kumpulan dari simptom. Jadi simptom. Kumpulan dari gejala-gejala. Jadi kita bisa mengidentifikasi kumpulan dari gejala-gejala ini
untuk kita klasifikasikan dalam penyakit. Misalnya, dari mana kita tahu kalau orang itu COVID? Oh, kalau COVID berarti dia ada gejala, gejala-gejalanya apa? Oh, dia panas, dia batuk, kemudian ada laporan mengenai mencret, ada laporan mengenai dia sakit di bagian-bagian pergelangan, ada yang menyatakan bahwa dia kehilangan indera penciuman sebagai tanda yang paling khas. Nah, itu semua diambil data-datanya dari masyarakat, kemudian kita identifikasikan menjadi sebuah sindrom. Makanya ketika kita mendapatkan itu di dalam epidemiologi, orang langsung bisa mengatakan bahwa ketika kamu kehilangan indera penciuman, kemungkinan besar kamu sudah terkena COVID-19. Nah, melakukan diagnosis banding dan perencanaan pengobatan. Epidemiologi ini juga berperan penting. Jadi, tanda-tanda epidemiologi yang sudah saya sampaikan tadi, itu diperoleh dari pengumpulan data, apa-apa gejala yang ditimbulkan. Nah, kemudian sesudah gejala-gejala ini ada, kemudian diberikan penetapan bahwa semua orang yang ada gejala ini harus dilakukan diagnosis banding. Maksudnya apa? Kita harus memastikan apakah benar-benar bahwa semua orang yang punya gejala seperti ini, dia itu benar-benar COVID. Nah, caranya seperti apa? Untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau laboratorium benar, ini juga tanda dan gejala yang didapatkan dari data juga benar, maka bisa dipastikan bahwa seseorang tersebut menderita penyakit tertentu. Nah, kemudian surveillance status kesehatan penduduk. Surveillance itu artinya melihat secara terus-menerus. Ada juga mata kuliahnya ya, terkait dengan epidemiologi, jadi pengawasan terus-menerus terhadap status kesehatan penduduk. Jadi epidemiologi ini dipakai untuk menilai bagaimana kualitas dari kesehatan penduduk ini. Apakah kualitasnya ada di dalam indikator yang baik, atau indikator yang sedang, atau indikator yang buruk. Nah, itu menggunakan ukuran-ukuran di dalam epidemiologi untuk menentukan status kesehatan penduduk. Dan cara untuk melakukan itu disebut surveillance. Surveillance kesehatan masyarakat atau surveillance epidemiologi, itu semua pokoknya pengawasan secara terus-menerus, kemudian dilaporkan secara berkala. Berkala itu ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Kalau sekarang ini yang bisa kita lihat, laporan harian itu COVID-19. Kemudian kalau di puskesmas, laporan bulanan itu ya pasien TB, malaria, 10 penyakit yang ada di puskesmas itu dilaporkan secara berkala. Kemudian diagnosis komunitas dan perencanaan pelayanan kesehatan. Apakah komunitas ini sehat atau tidak? Kita menggunakan ukuran-ukuran epidemiologi untuk menentukannya. Kalau kematiannya banyak, kesakitannya banyak, nah kita bisa menentukan suatu komunitas ini berisiko masalah kesehatan, itu semua menggunakan ukuran-ukuran epidemiologi. Evaluasi pelayanan kesehatan. Apakah program pelayanan kesehatan, misalnya imunisasi, misalnya pemberian penyuluhan, itu sudah bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sudah berhasil membuat kesehatan masyarakat ini menjadi lebih baik. Nah, evaluasi kesehatan masyarakat ini juga menggunakan ukuran-ukuran dari epidemiologi. Sehingga peran epidemiologi itu dalam kesehatan masyarakat itu dia sangat penting sekali karena apa? Data-data epidemiologi ini digunakan untuk menjadi sumber kebijakan, membuat suatu peraturan, membuat suatu program, itu semua datanya data epidemiologi. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan ini, kita menggunakan ukuran-ukuran epidemiologi. Bagaimana mengevaluasi, kita juga menggunakan ukuran-ukuran epidemiologi. Jadi secara keseluruhan, epidemiologi ini ada di setiap titik manajemen pelayanan kesehatan. Oke, saya mute dulu untuk teman kalian yang menginjak anjing. Ini kegunaan. Apa sih gunanya EPI?
epidemiologi etiological use. Jadi untuk mengetahui tadi, saya sudah sampaikan penyebab penyakit dan perjalanan alamiah penyakit. Untuk apa ya? Untuk intervensi kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua, clinical use. Jadi mengetahui kondisi klinis atau tindakan pengobatan. Kita bisa dari data-data epidemiologi, kita bisa mencari tahu tanda dan gejala. Jadi semua tanda dan gejala yang dipakai di rumah sakit, di klinik, di lingkungan klinis itu, di lingkungan klinisi, orang-orang yang terlibat di dalam diagnosis dan terapeutik yang memberikan terapi, mereka menggunakan data-data epidemiologi ini untuk menentukan bahwa seseorang ini dicurigai mengalami penyakit tertentu. Nah, nanti dari sini dilakukan diagnosis banding untuk mengetahui apakah benar bahwa dia menderita penyakit tertentu. Dan kegunaan administratif, tadi saya sudah katakan, manajemen pelayanan kesehatan, bagaimana kita menentukan kebutuhan, apa yang kita butuhkan di daerah ini, ya semua diambil dari epidemiologi. Kebijakan, program kesehatan, semua diambil dari data epidemiologi. Tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari epidemiologi ini, yang pertama untuk menggambarkan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa kita itu ada dua jenis dari epidemiologi, deskriptif dan analitik. Nah, kalau umpama apa yang akan menjadi tujuan epidemiologi, ya tentu saja yang pertama tadi, deskriptif, menggambarkan. Apa yang akan kita gambarkan? Frekuensi. Frekuensi itu seberapa sering terjadi. Frekuensi, seberapa sering muncul. Ya, seberapa sering muncul penyakit ini, seberapa sering muncul jenis kelaminnya. Nah, itu bisa kita lihat dari tujuannya dari epidemiologi untuk menggambarkan, melihat frekuensinya, berapa banyak dia muncul, kemudian siapa-siapa yang paling banyak muncul, itu frekuensi ya. Distribusinya, sebarannya, dia sudah tersebar di tempat mana. Nah, pola sebarannya seperti apa? Yang terjadi sekarang seperti apa? Dia naik terus, dia turun terus, dia menyebar dari satu orang ke dua orang ke empat orang, atau dia menyebar satu orang ke satu orang. Nah, kecenderungannya bagaimana? Dia prognosisnya buruk. Jadi nanti dia akan meningkat pada bulan ini. Kecenderungannya dia akan turun pada bulan ini. Nah, itu adalah tujuan epidemiologi. Dari mana kami epidemiolog, saya epidemiolog ya, mengetahui bahwa di bulan Desember nanti itu pasti akan terjadi kenaikan secara bertahap penularan COVID-19. Dari mana kami tahu? Ya dari kecenderungan pola. Jadi kalau pola itu kan sekarang menurun. Nah, menurun sampai Oktober, November dia stabil. Dia stabil, kemudian di Desember dia bisa naik lagi. Dari mana kami tahu? Ya dari data sebelumnya, dari bulan yang sama tahun sebelumnya. Bulan Desember tahun 2020 terjadi peningkatan, mulai terjadi peningkatan sampai pada bulan Maret. Kemudian dia turun lagi. Nah, mulai akhir bulan Juni dia naik lagi. Dia naik tinggi-tinggi, kemudian dia turun lagi perlahan-lahan. Itu semua bisa dibaca, tapi bukan hanya dibaca secara gamblang seperti ini dan menentukan, ada faktor-faktor yang harus dihitung, kemudian hal-hal yang harus intervensi yang sudah dilakukan itu bisa menurunkan sampai berapa, semua ada perhitungannya. Nah, sehingga kalau kami mengeluarkan statement itu sudah berarti hasil perhitungan bahwa seperti pada awal Juni kami sudah memperhitungkan bahwa kenaikan ini akan terjadi 5-8 minggu. Kenaikan COVID, tapi kenaikannya akan tinggi dan dia akan menurun pada pekan ke-8 dan sampai sekarang ini.
Dan itu semua terekam, jejak digitalnya terekam. Anda bisa cari di Google berita-berita yang dirilis oleh epidemiolog bahwa benar apa yang disampaikan berdasarkan pola dan kecenderungan ini kita bisa menentukan kapan penyakit ini akan naik. Nah, demikian juga dengan demam berdarah. Demam berdarah itu kita bisa melakukan prediksi dan proyeksi kapan dia akan terjadi peningkatan. Nah, untuk apa kita melakukan proyeksi seperti itu? Untuk memperingatkan pengambil kebijakan untuk mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya tidak banyak yang menjadi korban. Nah, apa persiapan yang harus dilakukan? Ya, kita membuat promosi kesehatan yang terus-menerus dengan 3M. Ya. Untuk 3M untuk COVID, 3M untuk demam berdarah itu berbeda ya. Menguras, menutup, mengubur. Nah, itu untuk demam berdarah. Nah, untuk demam berdarah ini kita memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyiapkan pelayanan kesehatan untuk penderita demam berdarah yang akan mungkin meningkat. Nah, itulah tujuan dari kita mempelajari epidemiologi ini. Itu tujuan yang pertama. Kemudian, kenapa lama? Nah, saya sudah sampaikan tadi menjelaskan kejadian penyakit atau masalah kesehatan melalui identifikasi sebab atau determinan penyakit. Nah, ini tujuan dari epidemiologi, kita bisa melihat bagaimana penyakit ini terjadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah dia disebabkan oleh pelayanan kesehatan, penggunaan obat-obatan, apakah dia disebabkan oleh lingkungan, apakah dia disebabkan oleh gaya hidup, apakah dia disebabkan oleh pola makan, atau kelainan genetik atau bawaan seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di mata kuliah yang lain. Nah, memprediksi jumlah dan distribusi kejadian penyakit atau masalah kesehatan di populasi tertentu ini tujuan epidemiologi. Saya sudah menjelaskan tadi bagaimana epidemiologi itu digunakan untuk memprediksi kejadian-kejadian atau letupan-letupan di dalam kurva kira-kira kapan dia akan meningkat, kapan dia akan menurun, apa-apa yang harus kita persiapkan supaya dia tidak meningkat jauh. Nah, ini tujuan dari epidemiologi. Dan kalau umpama kalian mau tahu tujuan ini seperti apa, bisa lihat lagi dari awal terjadinya pandemi COVID-19 ini, Maret 2020, bagaimana para epidemiolog sudah berperan membuat supaya penularan ini terhenti lewat proyeksi-proyeksi yang disampaikan, walaupun memang kesannya bahwa apa yang disampaikan melalui data itu menakut-nakuti. Ya memang harus disampaikan apa adanya. Kita harus menyampaikan bahwa keadaannya akan separah ini. Dan kalau kita tidak melakukan tindakan pencegahan, ya akan jauh lebih parah dari itu. Nah, itu guna dari epidemiologi. Baik. Oke. Selanjutnya, untuk mengendalikan kejadian penyakit saya sudah sampaikan tadi, bahwa tujuannya untuk mengendalikan supaya kejadian-kejadian penyakit ini bisa kita kendalikan penularannya. Kalau umpama penyakit tidak menular, kita bisa mengendalikan pertambahan jumlah penyakit tidak menular. Nah, kalau kita melihat ini jumlah diabetes mellitus
jumlah asam urat ini tinggi sekali di daerah ini. Nah, kita bisa menggunakan data epidemiologi itu untuk menurunkan bagaimana kita bisa menurunkan angka ini, kemudian kita bisa mengendalikan misalnya penyakit hipertensi. Jadi kalau di sini banyak, di satu tempat itu banyak sekali hipertensi, ya kita harus menyampaikan kepada fasilitas kesehatan maupun puskesmas rumah sakit bahwa kalian harus menyediakan obat-obat anti hipertensi lebih banyak daripada daerah lain stoknya. Nah, itulah tujuan kita mempelajari epidemiologi. Sedangkan strategi epidemiologi itu adalah upaya dan langkah yang berupa panduan untuk mencapai hal yang kita inginkan melalui studi epidemiologi. Jadi semua langkah-langkah itu apa yang akan kita gunakan, apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita mengevaluasi sesuatu, itu disebut strategi epidemiologi. Bagaimana kita mencapai strategi dari epidemiologi ini? Ada 3 langkah. Yang pertama, melakukan deskripsi kejadian masalah. Kita menggambarkan masalah itu seperti ini, besar masalahnya seperti ini, kematiannya seperti ini, kesakitannya seperti ini. Kita berikan dalam berupa gambaran. Kemudian kita mengembangkan teori model teoritis atau kita membuat hipotesa sementara atau memformulasikan hipotesis. Jadi kita membuat perkiraan-perkiraan sementara. Oh, ini ternyata menurut teori disebabkan oleh ini. Nah, itu bisa kita dapatkan di mana? Studi literatur. Jadi kita melakukan studi-studi pustaka untuk melihat kira-kira fenomena yang terjadi ini dia sesuai dengan teori apa. Nah, dari situ kita bisa melihat, bisa menyimpulkan secara sementara, itu hipotesanya. Kita menyimpulkan secara sementara, oh dia misalnya yang menyebabkan penyakit ini adalah faktor A, B, dan C. Kita akan uji di lapangan benar atau tidak. Nah, jadi angka ketiga menguji hipotesis, kita uji apakah teori itu sudah benar. Kalau mau analisis kita gunakan eksperimen, dan kalau tidak ya kita observasi saja seperti biasa. Itu strategi epidemiologi yang biasa dilakukan. Nah, ini ruang lingkup dari epidemiologi. Wait, kenapa? Nah, apa-apa yang kita pelajari di dalam epidemiologi ini. Nah, yang pertama yang sering dari awal dari epidemiologi ini itu penyakit menular, karena berkembang dari bagaimana kita mempelajari tentang perjalanan suatu penyakit menular, maka yang bagian besar dari epidemiologi ini adalah epidemiologi penyakit menular. Jadi bagaimana kita mengetahui frekuensi, distribusi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyakit menular. Itu bagian dari epidemiologi penyakit menular. Sedangkan untuk penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang tidak menular, itu kita pelajari di dalam epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, seperti stroke, penyakit jantung, gangguan fungsi organ, hati, ginjal, itu semua dipelajari di penyakit tidak menular. Kemudian apalagi? Penyakit kecelakaan termasuk penyakit tidak menular. Kemudian apalagi? Keracunan, penyakit tidak menular. Nah, epidemiologi klinis itu epidemiologi yang mempelajari bagaimana orang-orang mendapatkan bukti ilmiah untuk digunakan di dalam klinis, di dalam proses penyembuhan. Jadi bagaimana dia melakukan observasi sampai tingkat penelitian yang tertinggi, yaitu eksperimen. Kemudian dari langkah-langkah yang dilakukan ini, kemudian dia mendapatkan satu kesimpulan mengenai fakta-fakta. Jadi apa ya?
semua yang digunakan menjadi pegangan atau pedoman di klinis, itu semua melewati epidemiologi klinis. Kalau epidemiologi kependudukan, dia berbicara tentang bagaimana keadaan satu penduduk, dia bertambah dan berkurang, itu dipengaruhi oleh apa di dalam epidemiologi. Bagaimana dia bisa sakit, bagaimana supaya seluruh penduduk ini mengalami kesehatan, itu semua kita pelajari di epidemiologi kependudukan, termasuk usia subur, pernikahan, kemudian usia harapan hidup, itu semua masuk dalam lingkup epidemiologi kependudukan. Kemudian pengelolaan pelayanan kesehatan. Nah, bagaimana pelayanan kesehatan ini direncanakan, diaplikasikan, kemudian dievaluasi, itu semua menggunakan ukuran-ukuran epidemiologi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan kalau epidemiologi lingkungan dan kesehatan kerja, ya tentu kita hanya mempelajari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lingkungan saja atau yang berhubungan dengan kesehatan kerja saja. Epidemiologi kesehatan jiwa, jadi kita mempelajari bagaimana gangguan-gangguan mental organik maupun mental non-organik ini terjadi di dalam masyarakat, bagaimana mengatasinya, itu kita pelajari di dalam epidemiologi kesehatan jiwa. Kalau gizi ya sudah jelas, hal-hal yang berkaitan, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi, mau dia yang menular dan tidak menular, yang penting dia ada kaitannya dengan gizi, kita pelajari di dalam epidemiologi gizi. Jadi penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh nutrisi, itu semua kita pelajari di epidemiologi gizi. Kalau epidemiologi perilaku, dia hampir sama dengan kesehatan jiwa, tapi kalau kesehatan jiwa, dia berfokus kepada satu orang. Kalau perilaku itu biasanya kalau kita terkait dengan sosial, kita perilaku social psychology, bukan cuma perilaku satu orang, tapi perilaku banyak orang. Kita banyak belajar itu di sosiologi yang sudah saya sampaikan. Epidemiologi genetika, epigenetik ini juga satu lingkup epidemiologi yang mencoba mengetahui bagaimana peran genetik ini terhadap terjadinya penyakit. Misalnya orang sekarang dia mulai meneliti bagaimana pengaruh golongan darah terhadap tingkat keparahan COVID-19. Ada banyak publikasi ilmiah tentang hal itu. Jadi itu juga merupakan lingkup dari epidemiologi. Dan epidemiologi khusus, kalau di kita di sini ada epidemiologi pesisir, kawasan kepulauan. Itu mempelajari tentang penyakit-penyakit yang terjadi, frekuensinya, distribusi, determinannya, yang khusus untuk wilayah kepulauan dan daerah pesisir. Kemudian epidemiologi bencana, sudah saya singgung tadi, bahwa kita mempelajari segala sesuatu yang terjadi di bencana yang bisa menyebabkan penyakit, dan kita gunakan untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi bencana yang lebih besar. Kemudian epidemiologi lalu lintas, sudah saya sampaikan, dan epidemiologi khusus lainnya itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ya, sampai di situ penjelasan saya untuk epidemiologi. Kalau ada pertanyaan silakan. Yusra, silakan Yusra. Pasang dulu itu. Baik, ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Tidak ada suara Yusra. yang tentang Yang jika kita kaitkan Yusra. dengan ya. Tidak kedengaran tadi. Baik, benar, bisa saya ulangi. Jadi Miner mengatakan tadi tujuan dari Tidak ada suara Yusra.
deskriptif, dan analitik. Nah, pada epidemiologi Coba pelan-pelan. ada baik, cek bisa dengar suara saya, benar? Bisa. Baik, benar. Jadi tadi benar mengatakan tujuan epidemiologi itu ada deskriptif dan analitik. Nah, jika kita kaitkan dengan Jenis ya, keadaan bukan tujuan. sekarang, Jenis, bukan ya, tujuan. jenis epidemiologi. Nah, jika kita kaitkan dengan keadaan sekarang, itu contoh dari epidemiologi analitik, hubungan kausalitas pada eksperimental dan eksperimental dan non eksperimental itu bagaimana, benar? Jadi, Contohnya. oke, terima kasih. Saya jawab dulu dia ya, Cindy ya. Jadi, kalau dua jenis tadi, deskriptif itu cuma menggambarkan mengenai itu tempat, orang, dan waktu saja. Sedangkan kalau analitik, dia sudah lebih dalam. Untuk mengetahui kausa itu, di ilmu epidemiologi kita menggunakan yang namanya kriteria Hill. Ada 9 kriteria Hill, saya tidak perlu menjelaskan di sini. Saya ingin menjelaskan saja mengenai, karena itu ada mata kuliahnya. Dan itu untuk sekarang ya belum terlalu butuh. Bagaimana kita menggunakan tadi eksperimen untuk melihat sebuah kausa, sebuah penyebab dari penyakit, atau apa ya, bagaimana mengendalikan penularan ini. Nah, kalau eksperimen itu berarti kita memberikan perlakuan. Ya, kita sudah melihat misalnya kalau obat, ya, pemberian obat. Pemberian obat ini dia harus melalui eksperimen. Jadi bagaimana untuk membuat bagaimana menjelaskannya ya supaya lebih mudah? Supaya ini bisa diterima, supaya obat ini bisa diterima, kita harus melakukan eksperimen. Eksperimen ini memberikan perlakuan. Ya, maaf ya. Nah. Jadi, kita itu melakukan perlakuan kepada masyarakat. Ya, kita memberikan perlakuan, misalnya untuk mengetahui efek dari obat. Untuk mengetahui efek dari obat, kita harus melakukan tentunya dengan pertimbangan etik, apakah betul obat A bisa menyembuhkan penyakit A. Nah, kita melakukan eksperimen, kita memberikan obat kepada orang untuk melihat apakah betul-betul ada efeknya atau tidak. Nah, kalau ada berarti kita misalnya obat ini untuk membunuh virus A atau membunuh bakteri A. Kita cobakan kepada orang sakit itu ketika dia minum obat, kemudian bakteri di dalam tubuhnya mati, kemudian dia fungsi tubuhnya kembali menjadi normal, itu kita bisa menyimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri ini. Nah, jadi kita melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah benar ini disebabkan oleh penyakit ini. Apakah penyakit A disebabkan oleh agen penyakit A? Kita berikan obat tertentu. Itu analitik. Itu kita memberikan perlakuan. Kalau tidak memberikan perlakuan, yaitu observasi saja. Misalnya di suatu tempat banyak orang kena COVID. Nah, kita pergi ke satu tempat itu untuk melihat kenapa sampai dia kena COVID.
kita sesuaikan dengan teori orang itu bisa tertular kalau mereka apa? Oh, dekat. Kalau mereka tidak sering mencuci tangan, kalau mereka tidak sering menggunakan masker, kita pergi untuk melakukan observasi di tempat itu. Apa sih yang menyebabkan banyak sekali terjadi penyakit COVID di tempat ini? Oh, ternyata di daerah itu mereka suka berkerumun atau mereka menggunakan masker tapi hanya di bawah hidung sehingga penularan bisa terjadi. Nah, itu yang tidak ada perlakuan yang kita berikan. Kita hanya mengamati, itu observasi. Dan kemudian sesudah itu kita buktikan hipotesis kita itu menjadi sebuah laporan dengan perhitungan statistik kalau observasi. Kalau perlakuan, ya kita perlakuan yang sudah kita berikan, ya kita evaluasi, kita bandingkan dengan keadaan awal. Bisa dipahami? Bisa benar. Siapa lagi tadi? Siapa lagi tadi yang mau bertanya? Cindy? Saya benar. Siapa? Cindy benar. Oh, Cindy. Iya benar. Saya ingin bertanya, apakah pada Pelan-pelan. saat epidemi Pelan-pelan. iya benar. Apakah pada saat epidemiologi pesisir kita para kesmas diharuskan bisa berenang, benar? Terima kasih. Jadi, kalau epid pesisir, ya, tidak ada kewajiban dari mata kuliah epidemiologi supaya kita bisa berenang, bisa tahu berenang, kecuali ya kita di kelautan begitu. Untuk sekarang kan saya bilang tadi epidemiologi itu bisa hanya menggambarkan, deskripsi, ada analitik, kita melakukan analisis. Tidak ada di situ disampaikan bahwa kita akan pergi menyelam. Karena kita hanya melihat penyakit apa yang biasanya muncul di situ, faktor-faktor yang mempengaruhi seperti apa, dan kita tidak pergi menyelam di situ, Cindy. Ya, jadi tidak ada kewajiban seseorang harus bisa tahu menyelam untuk mempelajari tentang epidemiologi kawasan pesisir dan kepulauan. Kenapa kamu takut berenang, Cindy? Halo? Bagaimana Cindy? Cindy? Cindy menghilang. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau bertanya. Tapi kalau saya bertanya, saya kasihan juga kalian tidak bisa tidur. Ya, kan kalau saya bertanya di LMS, ini sudah berapa hari kalian tidak bisa tidur, cuma gara-gara itu. Tidak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri tempat ini. Kita akhiri kehadiran kita di tempat ini. Untuk absen, apa ini? Oh, ada yang bertanya di chat. Nelwinda Sikome bilang, seperti yang Mener jelaskan tadi mengenai epidemiologi penyakit menular, contohnya COVID-19, pertanyaan saya, Mener, bagaimana kita dapat membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Iya, karena pertama, gejalanya mirip.
Toh, gejalanya mirip. Ini baik, Mbak. Pertanyaan yang baik sekali karena terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, fungsi dari epidemiologi ini tadi kan kita mengumpulkan data sehingga bisa mengetahui ternyata satu penyakit itu mempunyai sindroma atau gejala khas, kumpulan gejala khas tertentu. Nah, untuk membedakan dua ini juga harus pakai data epidemiologi, ya. Oh, dia di sini sakit badan kalau flu ya, batuk, beringus, sakit kepala hebat, ada demam juga. Itu di COVID juga sama. Tapi berdasarkan laporan epidemiologi ternyata ada gejala khas dari COVID-19, yaitu dia kehilangan indera penciuman. Dan kemudian dia saturasi oksigennya menurun drastis. Kalau dia flu biasa tidak sejauh itu. Untuk bisa membuktikan, ya lakukan diagnosis banding, yaitu uji colok hidung. Kalau dia positif antigen berarti dia positif COVID. Kalau ada enggak cara untuk membuktikan tanpa diagnosis banding? Tidak ada, cuma lewat gejala tadi. Kita tidak bisa kita tidak bisa secara gampang bisa oh ini COVID, ini flu biasa. Enggak bisa seperti itu karena gejalanya mirip. Memang untuk COVID dia ada gejala khas. Tadi saya sudah bilang saturasi oksigen di dalam darahnya turun drastis dan dia kehilangan indera penciumannya secara sementara. Tapi kan flu juga kadang bisa menimbulkan hal seperti itu, walaupun jarang, tapi ada. Untuk bisa memastikan bahwa ini COVID atau flu biasa, ya testing. Tes yang baik, yang gold standard, yang standar tertingginya, PCR. Begitu. Jadi kalau tanda dan gejala, memang kita bisa melihat, tapi itu belum bisa memastikan. Cara membedakannya cuma lewat pemeriksaan laboratorium. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada lagi? Kalau sudah nggak ada, kita foto bersama dulu lah. Tunjukkan dulu wajah-wajah kalian yang sayang toh, so mandi, terus enggak di capture toh. Ada sih di rekaman, cuma ya kalau di rekaman enggak keluar nama. Tunggu ya. Dapat lihat oh yang dari senyuman yang paling tulus sampai yang paling palsu ada.
Yang lain nggak usah tunjuk gigi. Nanti kering belum sampai di screen ke-7. Oh ya, ini sudah 4. Ini 5. Ini terakhir. Oke, terima kasih atas atensi dari kalian semua. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah mendengarkan kuliah hari ini. Semoga kita semua sehat dan semakin cepat untuk kita bisa kuliah offline. Dan sampaikan salam kepada orang tua kalian di rumah yang mengizinkan kalian untuk kuliah di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, Dok. Untuk password LMS, saya belum buka LMS Terima hari kasih, ini, Dok. tapi untuk biasanya kalau dia muncul password, berarti waktunya sudah lewat. Nanti saya lihat lagi bagaimana membuka sesi sampai akhir semester, tapi masih bisa diperhitungkan sebagai kehadiran. Karena LMS itu harusnya bisa diakses sepanjang semester. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan berikut. Selamat siang semua. Siang, Ner. Saya akhiri pertemuan ini ya. Selamat siang, Ner.